Kalau seandainya Insinyur Haji Joko Widodo dalam kepemerintahannya tidak melaksanakan cita-cita nawacita, pemerataan sosial, penyetaraan status sosial bagi rakyat Indonesia, saya melihat potensi yang sangat besar. Ekonomi Indonesia hari ini 20 bahkan 30 kali lebih tinggi dari kondisi pertumbuhan ekonomi di era Presiden SBY. Kalau seandainya Jokowi tidak melaksanakan cita-cita nawacita itu, pemerataan, penyatuan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kalau seandainya Jokowi tidak melakukan itu, kondisi pertumbuhan ekonomi di era Insinyur Haji Joko Widodo pasti 20 bahkan 30 kali lebih tinggi dari kondisi pertumbuhan ekonomi di era Presiden SBY. Pasti itu. Pasti itu. Tapi Jokowi tidak hanya menyimpan. Oke? Jokowi tidak hanya menyimpan dan kemudian dia duduk manis, metik gitar lalu nyiptain lagu. Enggak. Jokowi enggak begitu. Dia bekerja. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dia bekerja. Saya pernah berpikir begini ya, kalau Bapak SBY itu sadar, ya, kalau Bapak SBY itu sadar diri bahwa backgroundnya adalah seorang militer, setidak-tidaknya di era kepemimpinannya itu, pos-pos perbatasan negara itu dipercantik, diperhatikan, dibuat lebih bagus sedikit lah, dibuat lebih indah sedikit lah. Tapi pos-pos perbatasan negara sepeninggalan SBY masih kumuh, sama seperti pos Kamleng. Datang di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, pos-pos lintas negara itu, lintas batas negara itu, yang dulunya kondisinya kayak pos Kamling itu, disulap, dirubah, dan saat ini pos-pos lintas batas negara itu tidak kalah mewahnya dengan istana negara. Bravo Jokowi. Tanggal 2 besok katanya ada, tanggal 2 Desember ya, katanya ada rencana aksi 212 lagi ya. Pasti modusnya bela rakyat lagi kan. Pasti modusnya bela agama lagi. Pasti modusnya bela umat lagi. Kami membela kebenaran, tegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi ujung-ujungnya Jokowi harus mundur. Ujung-ujungnya Jokowi harus mundur. Aduh. Padahal Jokowi itu sang dewa penyelamat rakyat jelata, sang dewa penyelamat bangsa, sang dewa pembangunan, dewa pemerataan sosial. Orang seperti Jokowi kok dibenci? Aneh. Jokowi itu pemimpin yang dikirim Tuhan untuk bangsa Indonesia. Ya. Jadi kalau kalian mau melihat siapa sebenarnya Jokowi, turunlah ke rakyat jelata. Ya. Sekali-sekali piknik belusukan ke rakyat jelata. Tanya ke mereka seperti apa sosok Jokowi itu. Kalau bukan rakyat jelata akan mengatakan bahwa Jokowi itu sang dewa penyelamat. Karena baru di era kepemimpinan Jokowi, rakyat jelata itu merasakan bahwa Indonesia punya presiden, ya kan? Baru di era pemerintahan Jokowi, rakyat jelata itu menyadari bahwa Indonesia sudah 77 tahun merdeka. Baru di era kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo. Iya tuh. Enak tuh. Jokowi itu belum ada duanya,
bukan enggak ada. Belum ada duanya. Belum kelihatan sosok yang ya kira-kira karakternya, pekerja kerasnya, pemaafnya, rendah hatinya, lemah lembutnya mendekati Insinyur Haji Joko Widodo. Belum ada. Belum ada. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, sosok yang mencintai NKRI, yang berani mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, ada. Kalau kita hanya melihat dari segi itu loh ya. Dari segi mencintai NKRI memang ada, banyak. Tapi keseluruhan karakter yang dimiliki oleh Jokowi itu belum terlihat pada sosok lain, ya. Pekerja keras, dia punya visi yang besar, cita-cita nawacitanya luar biasa, dan cita-cita itu bukan hanya sekedar mimpi, cita-cita itu diwujudkan, upaya kerja kerasnya mewujudkan cita-cita nawacita itu, pemerataan, keadilan sosial, ya, keadilan sosial diwujudkan dalam pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke, dari Nianga sampai Pulau Rote. Hampir di setiap daerah, bukan hampir ya, di setiap daerah ada kan jejak kehadiran kinerja Insinyur Haji Joko Widodo di semua daerah. Bahkan ada daerah-daerah tertentu, ada beberapa daerah yang saking kagumnya dengan Insinyur Haji Joko Widodo itu sampai membuat tugu Jokowi di NTT, terus di mana lagi? Ada satu lagi kan, tugu Jokowi. Wow, suatu wujud kekaguman dan kecintaan yang alami, yang luar biasa, yang ditunjukkan oleh rakyat. Karena rakyat melihat dan menyadari pemimpin yang begini belum pernah ada di Indonesia khususnya. Bahkan saat ini kalau boleh saya katakan, di seluruh dunia sosok pemimpin seperti ini hanya ada satu di Indonesia. Namanya Insinyur Haji Joko Widodo, orang Solo. Baru ada satu di dunia. Hanya ada satu di dunia untuk saat ini. Namanya Jokowi, orang Indonesia. Ini luar biasa sekali. Sepantasnya, sepatutnya sebagai orang Indonesia kita bangga. Itu ada Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri Malaysia. Itu kemarin kampanyenya, dia berjanji bakalan memperkuat ekonomi, memulihkan ekonomi Malaysia sama seperti Jokowi memulihkan ekonomi Indonesia. Dia kampanyenya begitu loh. Kalau saya terpilih jadi Perdana Menteri, saya akan pulihkan ekonomi Malaysia sama seperti Jokowi memulihkan ekonomi Indonesia. Wow. Dan dia menang. Kampanyenya jual nama Jokowi, menang. Nah, di saat oknum-oknum elit negara ini, oknum-oknum elit oposan yang kebelet pengen berkuasa, selalu menghasut masyarakat bahwa ekonomi Indonesia ambruk. Tingkat pertumbuhan ekonomi di era SBY lebih baik dari tingkat pertumbuhan ekonomi di era Jokowi katanya. Lah, wajar saja. SBY kan nggak mengerjakan apa-apa yang berarti bagi masyarakat. Adapun yang dikerjakan Hambalang mangkrak. Adapun yang dikerjakan Lapindo hancur. 3 kecamatan tenggelam. Wow, luar biasa. Korupsi berjamaah EKTP hancur. Jadi kalau kita mau membandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi di era SBY dan kondisi pertumbuhan ekonomi di era Jokowi, nggak nyambung. Contoh sederhana gini ya, saya kasih contoh sederhana gini. Anda ngumpulin duit, nggak ngerjakan apa-apa. Saya juga ngumpulin duit, sama-sama kita ngumpulin duit.
tapi saya mengerjakan banyak pembangunan. Wajar tidak ketika duit Anda yang tersimpan itu lebih banyak dari duit yang saya simpan? Wajar nggak? Wajar, karena Anda tidak mengerjakan apa-apa. Duit Anda itu hanya disimpan. Sedangkan duit saya gunakan untuk mengerjakan pembangunan. Wajar jika duit yang Anda simpan itu lebih banyak dari duit yang saya miliki. Karena saya sudah mengucurkan duit yang saya punya itu untuk membangun hal-hal yang berguna, hal-hal yang dibutuhkan. Wajar sekali. Kalau seandainya Insinyur Haji Joko Widodo dalam kepemerintahannya tidak melaksanakan cita-cita nawacita, pemerataan sosial, penyetaraan status sosial bagi rakyat Indonesia, saya melihat potensi yang sangat besar. Ekonomi Indonesia hari ini 20 bahkan 30 kali lebih tinggi dari kondisi pertumbuhan ekonomi di era Presiden SBY. Kalau seandainya Jokowi tidak melaksanakan cita-cita nawacita itu, pemerataan, penyatuan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kalau seandainya Jokowi tidak melakukan itu, kondisi pertumbuhan ekonomi di era Insinyur Haji Joko Widodo pasti 20 bahkan 30 kali lebih tinggi dari kondisi pertumbuhan ekonomi di era Presiden SBY. Pasti itu. Pasti itu. Tapi Jokowi tidak hanya menyimpan. Oke? Jokowi tidak hanya menyimpan dan kemudian dia duduk manis, metik gitar lalu nyiptain lagu. Enggak. Jokowi enggak begitu. Dia bekerja. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dia bekerja. Saya pernah berpikir begini ya, kalau Bapak SBY itu sadar, ya, kalau Bapak SBY itu sadar diri bahwa backgroundnya adalah seorang militer, setidak-tidaknya di era kepemimpinannya itu, pos-pos perbatasan negara itu dipercantik, diperhatikan, dibuat lebih bagus sedikit lah, dibuat lebih indah sedikit lah. Tapi pos-pos perbatasan negara sepeninggalan SBY masih kumuh, sama seperti pos Kamleng. Datang di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, pos-pos lintas negara itu, lintas batas negara itu, yang dulunya kondisinya kayak pos Kamling itu, disulap, dirubah. Dan saat ini pos-pos lintas batas negara itu tidak kalah mewahnya dengan istana negara. Bravo Jokowi. Dia pantas kita pertahankan. Belum ada yang sama seperti Jokowi. Makanya dia pantas kita perjuangkan. Cita-cita nawacita belum tuntas. Cita-cita nawacita belum selesai. Cita-cita nawacita ini harus dilanjutkan, harus dituntaskan sampai Indonesia benar-benar menjadi Indonesia Raya, Kaya, Jaya, Raja. Bravo! Jokowi yang terbaik, 2024 lebih baik Jokowi lagi. Salam Jokowi 3 periode. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.